Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan aplikasi perangkat lunak SPSS, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengenalan data. Sebelumnya akan saya coba memperkenalkan terlebih dahulu modul yang saya gunakan. Ini adalah modul analisis data karangan Bapak Sutanto Priyohastono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nanti modul ini juga akan saya share sehingga saudara sekalian bisa mempelajari SPSS menggunakan modul ini. Pada pembahasan kali ini juga saya menggunakan modul ini. Nanti setelah saya share, silakan nanti saudara dapat mengakses modul ini, yaitu untuk pembahasan kita kali ini, pembahasan awal itu di halaman 2. Dalam aplikasi perangkat lunak SPSS, saudara sekalian diharuskan sudah melewati mata kuliah biostatistika dan mata kuliah metodologi penelitian, di mana mata kuliah tersebut merupakan bekal atau modal dasar dalam memahami pengaplikasian SPSS. Karena nanti dalam SPSS berkaitan dengan kita harus sudah mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah data, kemudian bagaimana cara menganalisis data, bagaimana cara menyajikan data, kemudian kita juga harus mengetahui istilah-istilah sampel, istilah responden, istilah uji validitas dan uji reliabilitas, dan sebagainya. Nah, itu ada di mata kuliah biostatistika dan mata kuliah metodologi penelitian. Pada mata kuliah APL atau SPSS ini lebih kepada pengaplikasian pada saat data sudah didapatkan, nanti akan kita olah dan kita analisis secara statistika menggunakan bantuan alat perangkat lunak di komputer yang dinamakan SPSS, atau saat ini sudah berubah nama menjadi IBM. Oke. Saudara-saudara sekalian, tentunya saudara sekalian dengan sudah dapat mengikuti mata kuliah APL SPSS ini, tentunya saudara sekalian sudah melewati mata kuliah biostat dan metodologi penelitian. Di sini ada bahasannya sedikit ya tentang statistik dan penelitian. Saudara dapat dilihat ini definisi awal ya, konsep awal tentang statistik dan penelitian. Tentunya saudara sekalian saya anggap sudah mampu atau sudah memahami apa itu statistik, apa itu penelitian, atau bisa juga Anda baca ya di modul ini. Nah, mungkin di sini ada yang perlu saya tekankan ya, yang perlu Anda pahami dalam data, karena di SPS itu kita berkaitan dengan data. Kita harus tahu terlebih dahulu data itu
harus data yang seperti apa? Biasanya data yang kita dapatkan melalui penelitian itu harus akurat. Artinya data yang dihasilkan harus memenuhi 3 kriteria, yaitu valid, reliable, dan objektif. Apa itu valid? Dapat Anda lihat, artinya tepat dan cermat dalam suatu pengukuran, artinya ketepatan atau kecermatan dalam pengukuran. Tepat dalam arti apa? Atau sesuai dalam arti apa? Itu ketepatan antara data yang memang sesungguhnya atau kondisi yang sesungguhnya pada objek penelitian kita yang kita teliti itu disesuaikan atau sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan atau data yang akan kita kumpulkan. Maka itu dikatakan valid. Artinya ada kesesuaian ya antara yang sesungguhnya kemudian antara data yang kita kumpulkan. Contohnya di sini dalam objek berwarna merah, maka data yang terkumpul oleh peneliti juga berwarna merah. Sehingga tidak mungkin kondisi yang sebenarnya itu warna hijau, tetapi data yang kita kumpulkan itu berwarna merah, berarti itu tidak valid. Contoh lain, apabila di sini ya kita akan mengukur waktu lomba lari cepat, kalau mengukurnya dengan jam tangan tentunya hasilnya tidak valid. Untuk lomba lari cepat akan valid bila menggunakan alat stopwatch. Kenapa tidak valid? Kan sama-sama waktu. Karena di jam tangan satuannya hanya sampai detik yang terkecil. Sedangkan di stopwatch itu sampai dengan senti detik. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau misalnya di lari cepat itu pada detik yang sama itu bisa dilihat perbedaannya siapa yang paling cepat itu dalam senti detiknya. Makanya bisa saja bareng dalam detik yang sama, tetapi bisa saja berbeda dalam senti detiknya. Sehingga alat ukur yang digunakan itu adalah stopwatch. Contoh lain, bila survei melakukan wawancara pada misal di Cianjur yang biasa menggunakan bahasa Sunda, kalau wawancaranya menggunakan bahasa Batak maka itu tidak valid. Artinya di sini bahasa yang digunakan dalam mewawancara atau kuesioner maupun dalam segi bahasa atau tata uraian kalimat dan sebagainya ada di kuesioner itu harus dapat difahami sehingga tidak terjadi multitafsir, sehingga responden itu dapat memahami apa maksud dari yang diinginkan oleh peneliti. Sehingga itu apabila difahami oleh responden maka itu dikatakan valid. Kemudian selanjutnya kriteria yang kedua itu adalah reliable, menunjukkan kekonsistensian pengukuran atau kekonsistenan pengukuran. Artinya pada saat pengukuran diulang-ulang akan mendapatkan hasil yang sama. Misalkan data yang terkumpul dari objek yang kemarin itu berwarna hijau, maka pada saat diukur saat ini atau diukur besok itu juga masih tetap berwarna hijau, dengan catatan kriteria objek tersebut tidak terjadi perubahan. Itu. Kemudian yang ketiga itu objektif, menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Jadi misalkan orang tertentu melihat bahwa objek itu berwarna putih, maka orang lain pun akan menyatakan sama, yaitu putih. Sehingga pada saat seseorang mempersepsikan sama, maka itu dikatakan objektif. Itu adalah bentuk atau
Contoh kriteria data yang akurat itu ada 3 ya. Tadi ada valid, kemudian reliable, dan terakhir adalah objektif. Nah, di sini selanjutnya ada peran statistik dalam penelitian. Nanti Anda semua bisa membaca sendiri. Kegunaan statistik atau penelitian di bidang kesehatan juga Anda semua dapat membacanya sendiri. Yang selanjutnya dulu adalah jenis data. Dalam menggunakan statistik, perlu dipahami benar mengenai definisi data dan jenis-jenis data. Data merupakan kumpulan angka atau huruf hasil dari penelitian terhadap sifat atau karakteristik atau kondisi yang ada pada objek yang kita teliti. Isi data pada umumnya bervariasi. Contohnya, dalam satu kelompok itu ada orang yang beratnya 60 kg, 50, 75, dan seterusnya. Mungkin ada juga yang sama. Sehingga muncul istilah variabel. Jadi, variabel merupakan karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari suatu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Artinya minimal dalam satu variabel itu nilai datanya ada 2, jangan hanya 1 saja. Kalau hanya 1, itu tidak layak disebut variabel. Tetapi apabila nilai datanya minimal ada 2 dan lebih, maka itu dikatakan suatu variabel. Kemudian data dibagi menurut skala pengukurannya. Itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini penyebutannya urutannya nominal, ordinal, interval, rasio itu dimulai dari skala ukur yang terendah sampai yang tertinggi. Artinya apa? Ciri dari nominal itu hanya membedakan nilai data atau karakteristik yang ada pada data tersebut dan tidak tahu nilai data mana yang lebih tinggi atau rendah. Nah, ini adalah nominal. Setelah nominal nanti ada ordinal. Ordinal itu dia bisa membedakan nilai datanya. Ya, ini yang membedakan ciri dari nominal ada di ordinal. Dan juga di ordinal sudah diketahui tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini yang tidak ada pada nominal. Tapi belum diketahui besar beda antar nilai datanya. Nah, ini yang belum diketahui besar beda antar nilai datanya ini ada pada ciri dari interval. Kalau interval, variabel yang dapat dibedakan. Ya, tadi berarti ciri dari nominal ada di interval. Diketahui tingkatannya dan diketahui juga besar beda antar nilainya. Berarti ini ada ciri dari ordinal ada di interval. Namun pada variabel interval belum diketahui kelipatan suatu nilai terhadap nilai yang lain dan pada skala interval tidak mempunyai titik nol mutlak. Nah, ini yang diketahui kelipatan dan dia mempunyai nol mutlak itu ada di rasio. Inilah yang membedakan antara interval dan rasio. Kalau yang membedakan interval dan ordinal itu beda antar nilainya itu diketahui atau tidak. Ya. Nah, kalau rasio dia yang paling tinggi skalanya. Ya, ciri nominal ada, ciri ordinal ada, dan ciri interval ada. Tetapi dia di rasio, ya, yang membedakan dia mempunyai nol mutlak. Artinya apa? Nol mutlak itu di mana angka atau nilai nol, angka ya, simbol nol, angka nol itu memang benar-benar mendefinisikan bahwa nol itu adalah kosong.
tidak ada nilainya sama sekali. Nah, itu adalah nol mutlak. Oke, baik. Akan kita jelaskan contoh-contoh dari nominal, interval, ordinal, interval, dan rasio. Nominal di sini contohnya jenis kelamin, suku, dan lain-lain, karena dia tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah atau lebih baik dan lebih buruk, sehingga dikatakan nominal. Tetapi, nah, kalau ordinal di sini sudah terlihat lebih tinggi, ada tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah, ya, atau lebih baik dan lebih buruknya. Contoh pendidikan, pangkat, stadium penyakit, dan lain-lain. Tetapi di ordinal belum mengetahui seberapa besar perbedaan antara pengetahuan orang SD dan SMP, itu contohnya. Sehingga nanti masuk di interval. Nah, di sini ada catatan yang perlu Anda semua pahami antara nominal dan ordinal. Misalkan ada nilai data yang dibagi menjadi baik dan buruk. Apakah itu masuk nominal atau ordinal? Mungkin Anda semua beranggapan bahwa baik buruk, karena baik lebih baik daripada buruk, buruk lebih buruk daripada baik, maka dikatakan ordinal. Oke, baiklah. Di sini perlu difahami terlebih dahulu. Nominal apa? Dia membedakan nilai datanya. Dengan ada dua, kalau misalnya kita bilang itu data dikotomi, di mana data dikotomi itu dikatakan data yang nilainya itu adalah di antara dua, kan dikotomus ya, berarti ada dua ya, antara nilai data itu, antara dua nilai data itu dia bertolak belakang. Contoh baik dan buruk. Berarti, nah di sini ada yang mengatakan sumber di buku biostat itu karangan siapa saya lupa lagi. Nah, nanti akan itu ada istilah data dikotomi. Ya, data dikotomi itu untuk baik buruk, ada dua data baik buruk, tinggi rendah, itu dikatakan nominal. Karena apa? Karena itu sudah cukup untuk membedakan yang baik seperti yang buruk seperti ini. Dia hanya ada perbedaan saja, itu sudah bisa dikatakan nominal. Tapi kalau memang nanti data dikotomi itu nanti ditambahkan menjadi satu lagi, itu jadi bukan dikotomi lagi ya, itu menjadi tingkatan. Contoh baik dan buruk, ada di tengah-tengahnya antara baik dan buruk, itu bisa ada kurang atau cukup misalnya, atau baik kurang baik kemudian buruk, maka itu bisa menjadi ordinal. Kenapa bisa menjadi ordinal? Karena memang terlihat tingkatannya. Contoh, ada tingkatan seperti ini. Tidak mungkin buruk, antara tadi ya, contoh buruk, kurang baik, dan baik. Tidak mungkin kurang baik dulu, kemudian buruk, kemudian baik. Ya. Artinya dia ada aturan tersendiri yang berupa tingkatan. Bisa juga dari buruk kemudian kurang baik menjadi baik, atau dari baik menjadi kurang baik kemudian menjadi buruk. Tetapi tidak mungkin kurang baik ini berada di bawah buruk atau berada di atas baik. Artinya kurang baik ini dia harus ada di tengah-tengah. Maka ini bisa dikatakan tingkatan. Seperti halnya contoh tingkatan 1, ranking 1, 2, 3. Contoh 1, 2, 3. Oke, 2, 1 masih bisa ya. Tapi kalau memang contoh di sini misalnya 1, 2, 3. 2 misalnya lebih, misalnya jadi dibalik, misalnya diurutkan 1, 2, 3,
321 masih bisa ya, tapi tidak bisa 231 atau 213 itu tidak bisa. Nah, makanya dikatakan ordinal itu seperti itu yang saya maksud. Ada tingkatan itu dia berurutan 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Tidak mungkin 2, 3, 1 atau 2, 1, 3. Makanya dalam nominal itu dalam dikotomi itu ya, itu ada apabila ada 2 ya, itu bisa dikatakan nominal ya. Baik buruk itu bisa dikatakan nominal atau tinggi rendah dan sebagainya. Tetapi tidak semua ya, yang misalnya yang 3 itu sudah pasti ordinal ya, tidak semua. Tapi makanya tadi yang saya bilang, kalau misalnya suku, ada suku Jawa, Sunda, misalnya Batak, itu bisa dikatakan nominal. Tergantung tadi ada tingkatan, dilihat diurutkan itu bisa atau tidak gitu. Kemudian yang selanjutnya interval. Contohnya di sini suhu. Suhu itu tidak, contoh suhu 0 derajat. Kalau 0 derajat itu artinya dia suhunya ada tidak sih suhunya? Walaupun 0 tetapi suhunya tetap ada. Beda dengan rasio. Kalau kilogram 0 kilo artinya memang tidak ada massa sama sekali. Nah, inilah yang dikatakan 0 mutlak. Maka rasio dan interval perbedaannya di sana, di 0 mutlak. Kalau yang memang nilai 0 itu memang tidak ada nilainya, artinya kosong, maka itu dikatakan 0 mutlak. Tapi misalnya dia angka 0 tetapi dia tetap ada nilainya, contoh suhu tetap ada suhunya, maka dia dikatakan bukan 0 mutlak, maka dia dikatakan datanya interval. Itulah yang membedakan skala ukur antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya dalam analisis ya, dibagi juga ini dalam pembagian datanya, dibagi menjadi data kategorik dan data numerik. Kalau data kategorik itu biasa disebut kualitatif, atau data numerik bisa disebut kuantitatif. Ini data dari kategorik itu bisa juga ada hasil dari pengklasifikasian atau penggolongan suatu data. Cirinya isinya berupa kata-kata, contoh jenis kelamin, seks atau jenis pekerjaan, dan juga pendidikan, maka disebut kategorik. Kemudian kalau kuantitatif atau numerik itu hasil dari penghitungan dan pengukuran. Biasanya isi datanya itu adalah berbentuk angka-angka. Untuk numerik itu bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu data diskrit dan data kontinu. Kalau diskrit itu merupakan variabel hasil dari penghitungan. Contoh, menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka biasanya dicontohkan menjadi jumlah anak, jumlah pasien tiap ruangan, atau jumlah mahasiswa, dan seterusnya. Dan biasanya data diskrit itu biasanya berbentuk bilangan bulat. Kemudian ada data kontinu. Data kontinu merupakan hasil dari pengukuran, yang misalkan tekanan darah, HB, kemudian tinggi badan, berat badan, di mana biasanya bentuk datanya itu adalah bisa bilangan bulat atau bisa bilangan pecahan. Nah, tuh. Variabel kategori pada umumnya berisi variabel yang berskala nominal dan ordinal. Sedangkan variabel numerik berisi variabel yang berskala interval dan rasio. Nah, nanti apabila di SPSS itu tidak ada, nanti skala ukur itu tidak ada interval dan rasio. Jadi interval dan rasio itu biasanya ditulisnya nanti di ini adalah scale. Itu sama interval dan rasio. Scale, kalau bisa ada scale, misalnya skala ukurnya itu, scale itu sudah termasuk interval dan rasio. Itu di SPSS ya, di aplikasinya. Kemudian dalam analisis statistik seringkali data numerik itu diubah ke dalam data kategorik.
dengan cara dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasian. Jadi data numerik itu bisa diubah menjadi data kategorik. Contohnya misalnya pada realnya ya, berat badan misalnya ada kan 50, kemudian 54, 52, kemudian 60, 61, 63 dan seterusnya pokoknya ya. Nah, kemudian data yang tersebut ya dari data 50, 49 dan seterusnya itu nanti akan kita coba kelompokkan menjadi kurus, sedang dan gemuk. Kurus, sedang dan gemuk ini itu adalah data kategori. Sehingga nanti akan dikelompokkan yang kurang dari 50 kilo menjadi kurus, sedang itu antara 50 sampai 60 kilo, dan gemuk itu lebih dari 60 kg. Sehingga data yang tadinya numerik bisa diubah menjadi data kategori. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua memahami apa yang saya sampaikan, dan apabila ada yang tidak paham, Anda dapat berkomentar di kolom komentar dan bisa menanyakan di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.